Tahukah kalian, menurut data WHO, sekitar 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental dan sekitar 75% warga yang terbelit gangguan mental, masalah neurologis, atau penyalahgunaan obat tidak bisa mengakses layanan kesehatan untuk mengatasi masalah kejiwaan mereka. Diperkirakan bahwa setiap 40 detik di dunia ada orang yang meninggal karena bunuh diri. Sejak pandemi COVID-19 melanda, terjadi peningkatan permintaan akan layanan kesehatan mental. Sebab orang-orang mengalami duka cita, masalah isolasi mandiri yang cukup lama, kehilangan pendapatan, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang memicu kondisi kesehatan mental atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Akan tetapi, WHO mencatat, meskipun 89% dari 130 negara objek survei melaporkan bahwa kesehatan mental dan dukungan psikososial adalah bagian dari rencana tanggap darurat nasional mereka, pada masa pandemi COVID-19, hanya 17% yang memiliki dana tambahan untuk layanan di bidang tersebut. Alokasi 2% dari anggaran kesehatan nasional untuk kesehatan mental tidaklah cukup, tulis WHO. Badan PBB juga menambahkan bahwa bidang kesehatan mental masih menerima kurang dari 1% dari bantuan internasional yang dialokasikan untuk kesehatan. Lalu apa solusinya? Kami memperkenalkan Tulung, salah satu solusi yang dapat membantu menurunkan masalah kesehatan mental dan layanan kesehatan mental terutama di Indonesia. Tulung adalah aplikasi yang juga merupakan sarana dalam mewujudkan Sustainable Development Goals tahun 2030, terutama pada tujuan nomor 3 yaitu Good Health and Well-being, dan tujuan nomor 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Tulung adalah aplikasi yang memberikan layanan di bidang kesehatan mental. Tulung berfokus membantu masyarakat dengan gangguan mental, khususnya insomnia, depresi, anxiety, insecure, loneliness, dan penyalahgunaan obat. Tetapi, bukan hanya berfokus untuk membantu. Tulung juga diharapkan bisa membantu dalam upaya untuk mencegah timbulnya penyakit mental. Sekarang kami akan menjelaskan beberapa fitur dan alur kerja dari aplikasi Tulung. Pertama-tama, Anda akan memasuki aplikasi. Di sini, pengguna akan diminta untuk mengisi data diri, lalu pengguna akan mengerjakan tes agar kami dapat mengetahui gejala atau penyakit yang mungkin diderita oleh pengguna. Setelah itu, pengguna akan masuk ke dalam homepage. Di dalam homepage akan disediakan berbagai fasilitas. Fasilitas yang disediakan dalam aplikasi ini antara lain adalah specific test, meditasi, podcast, artikel, webinar, dan musik. Fasilitas ini sudah disesuaikan dengan gejala atau penyakit yang mungkin diderita oleh pengguna. Sebagai contoh, pengguna dengan risiko penyakit depresi, pada homepage-nya akan disediakan lebih banyak artikel atau podcast yang berhubungan dengan depresi. Jika tidak ditemukan gejala atau penyakit pada pengguna, pengguna bebas untuk mengeksplor semua fasilitas pada homepage. Sekarang, kami akan menjelaskan fasilitas pada aplikasi Tulung. Yang pertama adalah specific test. Ketika memilih specific test, pengguna akan diminta untuk memilih specific test yang ingin diambil sesuai simptom yang mereka rasakan. Setelah itu, Tulung akan menyediakan tes-tes standar untuk penyakit tersebut. Sebagai contoh, pengguna memilih specific test untuk insomnia. Maka, pasien akan mengisi Insomnia Severity Index atau ESI questionnaire yang merupakan standar tes untuk insomnia. Lalu, hasilnya akan diproses oleh server. Jika benar pengguna tersebut mempunyai insomnia severity yang parah, kami akan menganjurkan pengguna untuk bertemu dengan dokter atau konseling kelompok. Jika tidak, pengguna akan dikembalikan ke homepage. Dokter yang melayani dalam aplikasi ini akan standby selama 24 jam, sehingga pengguna dapat mengakses layanan kesehatan mental menggunakan aplikasi ini kapan saja. Layanan untuk bertemu dengan dokter dan konseling kelompok dapat dilakukan secara tatap muka atau secara daring dengan video call dalam aplikasi Tulung. Kami juga memudahkan pasien membayar dengan menyediakan opsi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, atau dengan transfer melalui virtual account melalui kartu kredit atau debit. Fasilitas selanjutnya adalah artikel.
Artikel yang kami sediakan merupakan artikel yang memberikan informasi kepada pengguna mengenai gangguan kesehatan mental. Artikel tersebut mengandung tips dan trik untuk menangani gangguan kesehatan mental. Selain itu, terdapat juga artikel untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan agar tidak terkena penyakit mental. Fasilitas selanjutnya adalah layanan musik. Layanan musik ini diperuntukkan untuk pengguna yang mengalami stres berat atau depresi. Sebuah studi pada tahun 2008 menemukan bahwa seseorang yang mendapatkan terapi musik lebih mungkin untuk mengalami penurunan gejala depresi, dan penelitian yang juga dilakukan pada tahun 2008 terhadap 236 wanita hamil menemukan bahwa terapi musik membuat tingkat stres, cemas, dan depresi pada ibu hamil berkurang. Fasilitas yang terakhir adalah podcast. Podcast hampir mirip dengan webinar. Akan tetapi, pada podcast pengguna tidak dapat bertanya secara langsung. Salah satu layanannya adalah layanan podcast komedi, di mana tawa yang keluar saat mendengarkan podcast komedi mampu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang jumlahnya semakin bertambah saat pengguna mengalami stres. Kami berharap aplikasi Tulung dapat membantu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dan juga membantu orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Kami juga berharap aplikasi Tulung dapat mewujudkan tercapainya Sustainable Development Goals tahun 2030. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.